Sen, Mbak. Langsung aja ke bawah. Terus aja. Sampai setelah jalannya kan di bawah. Ini kan pakai suara juga kan apa? Asyik, sepet-sepet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kandangan, yang terhormat Bapak Nuryadi selaku peserta calon guru penggerak angkatan 8, Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan sosialisasi dari Pak Yadi selaku calon guru penggerak angkatan 8 dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak untuk membuatkan tugas penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 2 Kandangan. Pertama-tama yang mau mengucapkan kita sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kandangan, kemudian Bapak Ibu Guru Dewan Pengajar SMP Negeri 2 Kandangan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat hidayah dan inayah jualan kita dapat berkumpul kembali dalam memberikan tugas ulun sebagai guru penggerak memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita yaitu SMP Negeri 2. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat beliau. Bagaimana Bapak Ibu tetap semangat? Ya, alhamdulillah. Jadi di sini ulun banyak menyebarkan pemahaman bagaimana cara penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Yang pertama dulu di sini. Nah, ini siapa yang tahu Bapak Ibu ini foto siapa? Ini ya bagus Ibu, bisa tahu ya. Nah, Ki Haji Dewansana ini adalah tokoh atau tokoh pendidikan kita. Beliau adalah memberikan sebagai tokoh pendidikan. Ini ada kata-kata beliau yang sebagai pemaksa kita sebagai pendidik, yang mana bunyinya ada ing ngarso song tolado ing madia mangunkarso dan kedorian ini. Ada yang tahu Ibu artinya? Di depan memberi. Ya, sebentar Bu, pakai mic. Ya, silakan Bu. Ibu Rahmawati. Artinya.
Karso Sungtulodo itu di depan memberikan teladan atau contoh, Ing Madio Mangun Karso itu di tengah memberikan motivasi. Untuk yang di ini. Ada yang tahu tutorial hadiah ini? Dari belakang, ya kira-kira itu. Tepuk tangan Ibu Wilmawati, bagi seorang yang berarti tahu. Garso. Inti budaya positif ini adalah yang pertama, nih, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita ingin melakukan budaya positif di sekolah kita tahu ya kalau beritahu bahwa budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu hal-hal yang mengandung nilai-nilai positif atau kebaikan. Nah, untuk kita membawa anak murid kita atau di lingkungan sekolah kita budaya positif, kita harus tahu dulu nilai-nilai kebajikannya. Sudah tahu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus. Jadi kemungkinan anak kita itu kenapa jadi berakhlak kada baik, kenapa jadi anak kita ini cenderung berbuat salah, kita lihat. Jadi menurut William Glasser, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, seluruh tindakan manusia, kelihatan apa Bapak Ibu yang dari William Glasser? Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi 5 kebutuhan dasar itu ada penguas. Yang pertama dulu bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Apabila bertahan hidup ini bisa makan, kemudian terpenuhinya sandang pangan, apalagi kemudian lagi beribadah, kebebasan beribadah. Kemudian yang kedua, merasa diterima. Nah, anak ini atau kita ini, manusia ini merasa diterima ada di sekolah. Ada dibully, pembulian, itu berarti kan merasa diterima. Kemudian kebebasan, anak ini bebas memilih tadi yang sudah kita paparan tadi, bahwa anak itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadinya bebas memilihnya, yang ingin Paul ingin ini, saya ingin begini Pak dalam pembelajaran, itu bebas, kebebasan. Kemudian kesenangan, anak ini senang ada dalam belajar. Kemudian lagi penugasan ini atau power, dia skillnya ini, dia ini maunya seperti ini. Nah, itu penugasan. Jadi harus terpenuhi semuaan atau 5 kebutuhan dasar ini. Bilanya ada salah satu atau 2 dia yang tidak terpenuhi, bisa jadi dia melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang tidak positif. Itu kemungkinan ada 5 kebutuhan dasar yang ada terpenuhi. Itu nanti sistem tanya jawab bisa Bapak Ibu kalau menanyakan langsung, kita berikan waktu. Nanti berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi? Ya Ibu Ida. Tepuk tangan untuk Ibu Ida dulu. Pembelajaran berdiferensiasi apa Bu? Pelajaran berdiferensiasi ini artinya kita menerima setiap perbedaan yang ada pada siswa.
Jadi kita tidak bisa menyamaratakan perlakuan kita kepada siswa. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah kita sekolah inklusif. Jadi perlakuan kita terhadap siswa A dan B dan yang lainnya berbeda karena kita memandang siswa itu berbeda. Memberi contoh boleh nggak Pak? Memberi contoh real yang mudah saja. Misalnya dalam sekelompok siswa ada 5 orang. Di antara 5 orang ini kita minta untuk mengangkat 10 kilo beras dari ruangan lab ini ke depan kantor. Siswa A ulun sekali bulik yen kalau mengangkat beras 10 kilo boleh dikasih 100 misalnya. Siswa B ulun mencicil 3 kali bulik. Ada Bapak, bisa 2 diberi nilai 100 tapi deskripsinya akan berbeda. Sampai ke siswa C 5 kali bulik, siswa D 7 kali bulik, sampai ke siswa yang terakhir 10 kali bulik. Tujuannya apa? Tujuannya 10 kg beras ini dari lab IPA sampai ke muka kantor ruang guru. Tercapai semua tujuan, tapi dengan cara mereka masing-masing. Itu Pak, terima kasih. Kita boleh tepuk tangan kepada Ibu Ida yang sudah memberikan semua. Kalau cara Ibu Ida, cara boleh berdiri lah, berdiri supaya lebih semangat. Bahwa untuk mencapai suatu tujuan itu anak itu mengangkut beras ya tadi ya, itu berbeda-beda. Ada yang awal 10 langsung 10 kg, ada yang mencicil. Nah, berdasarkan kebutuhan murid atau kemampuan murid masing-masing. Itu benar sekali. Nah, kalau boleh ditambahkan, kalau kita memberikan pelajaran atau materi ke murid, itu berbeda dengan karakter masing-masing. Jadi misalnya kalau ibu mengajarkan matematika, misalnya perkalian, itu ada yang anak yang lambat melakukan perkalian, ada yang cepat. Nah, sebelum itu kita harus melakukan, sebelum pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus melakukan esmensasi atau pengetahuan awal dulu, memberikan pembelajaran yang berawal untuk mengetahui kebutuhan apa yang harus kita berikan kepada murid yang berbeda atau yang beragam bentuknya tadi. Contoh misalnya ada murid yang sakit gigi, kita ini sebagai dokter kan, contoh dulu kita sebagai dokter kan, ada yang murid sakit gigi, kemudian ada yang murid sakit kepala, ada yang murid sakit perut. Kita berikan satu obat, maulah kita sembuh ketiganya. Nah, harus kita berikan obat masing-masing. Oh, ini yang sakit perut kita berikan obat sakit perut, yang sakit kepala kita sebutkan sakit kepala. Bukan kita mengajari nanti belajar semuanya harus bisa, materi kita harus bisa semuanya untuk anak-anak. Tapi kita tidak memandang apa kebutuhan masing-masing atau karakter potensi masing-masing anak tadi. Itulah artinya paradigma baru pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, Allah jelaskan lagi bahwa kalau kita selama ini mengajar, Bapak Ibu lah, kalau ini selama ini kita mengajar, Bapak Ibu, kalau kita memberikan materi, semua anak harus bisa misalnya perkalian. Tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus memberikan pengetahuan awal dulu atau tes awal dulu. Oh, anak ini lambat sekalinya mengerjakan matematika. Oh, anak ini cepat perkaliannya. Nah, kita kelompokkan nantinya. Kalau kelompok yang lambat kita beri pelatihan pembelajaran yang awal kalian yang sedikit, atau yang sudah bisa, yang sudah lihai memberikan mempelajari perkalian, kita bedakan. Jangan sama rata semua karena berbeda-beda murid tadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sudah mengerti Bapak Ibu apa itu diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi? Kita lanjut. Baik. Di sini kita ada tentang hukuman. Ada beberapa ada hukuman, ada konsekuensi,
dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tapi tiba-tiba, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, itu bersifat satu arah saja, jadi berupa hukuman fisik atau spesifis. Jadi anak yang kita hukum itu misalnya berdiri di dalam kelas atau terlambat datang, itu disuruh berdiri di bawah tiang bendera misalnya. Nah, itu hukuman itu tiba-tiba, tapi tanpa kita sosialisasikan terlebih dahulu. Nah, itu kalau itu berupa hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana, ya memang sudah ada tata tertibnya, ya tata tertib di sekolah. Apabila anak itu melanggar, nah maka itu sesuai dengan kesepakatan peraturan di tata tertib. Nah, murid harus tetap dibuat nyaman, bukan. Jadi kalau kita walaupun disepakati, murid itu tetap dibuat tidak nyaman oleh si murid. Kemudian sikap guru pun selalu memonitor murid, jadi seolah-olah dia itu selalu dipantau terus, jadi selalu tertekan. Kemudian, nah ini ada restitusi yang ketiga nanti akan kita ajarkan. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi kalau restitusi ini, anak itu kalau membuat kesalahan, kita harus diposisikan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya itu dari dalam diri sendiri, diri itu sendiri, bukan merasa yang ada hukuman tadi atau konsekuensi tadi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak yang mempunyai kesalahan tadi, dia harus bisa kita buat untuk memecahkan masalahnya tadi, untuk memecahkan masalah yang dia buat tadi. Bagaimana kita upayakan untuk menghasilkan cara dia memberikan solusi bagi dirinya sendiri. Tentang teori kontrol. Jadi ada beberapa, kalau dulu ini ada beberapa teori kontrol. Ilusi belum mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa seorang dewasa berhak bermakna. Jadi ada posisi tentang posisi teori kontrol. Ini kita lanjutkan, kita langsung ke ada beberapa kontrol guru. Nah, ini menguatkan juga Bu. Ada situasi respon, ada teori kontrol beda. Kalau realitas ini kebutuhan kita sama. Kalau realitas, kalau teori kontrol itu realisasinya kebutuhannya berbeda. Nah, kalau misalnya semua orang kita sama harus didapat, nah sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada lagi orang lain bisa mengontrol saya kalau simulus responnya, tapi kalau teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti kita jelaskan di bagaimana caranya teori kontrol guru, ada beberapa macam. Kemudian kalau simulus respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kemudian kalau teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang. Nah, kita lanjut dulu Bapak. Disiplin positif, kembali kita langsung dari segi tadi latar belakang tadi. Perhatian dulu, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Itu disiplin. Kemudian disiplin positif pengertiannya merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan dirinya serta pembiasaan hal baik dengan menerapkan nilai-nilai keyakinan, nilai kebajikan universal, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, itu adalah pengertian disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikannya yang kita nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh, ada nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreativitas dan yang sudah kita tadi bahas tentang untuk P5 tadi, proyek P5 tadi. Kemudian Ibu Renganias atau program PAEP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai atau antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Juga ada keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, yang untuk nilai-nilai yang untuk membuatkan nilai positif tadi, budaya positif tadi. Oke, kita lanjut. Bahas tadi 5 posisi kontrol. Pian berada di mana nantinya? Coba kita renungkan masing-masing di pian masing-masing. Ada 5 posisi kontrol dulu. Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, posisinya ada sebagai pemantau, atau ada sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, Bapak Ibu, misalnya anak berbuat sesuatu kesalahan, langsung dihukum tanpa ada kebijakan atau ada kita sosialisasi dulu tentang peraturan. Misalnya kita melakukan tata tertib itu ada macam-macam kan, ada di dalamnya tata tertib. Tapi di dalam tata tertib itu kan dia posisi menghukum. Tapi kita menghukum misalnya, kamu kenapa terlambat? Ayo berdiri di depan bendera atau berdiri di depan kelas dengan tangan. Kita adalah mensosialisasikan itu bahwa kita datang terlambat. Bila datang terlambat, kita harus memberikan anak hukuman seperti itu. Nah, kalau nggak itu berarti posisinya menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, contohnya kayak apa? Misalnya tadi datang terlambat, ayo, kenapa kamu datang terlambat? Harusnya kamu jangan datang terlambat. Bapak jadi ibu malu sama kawan atau. Nah, jadi dia membuat diri murid itu merasa bersalah. Seolah-olah dia bersalah karena membuat kecewa kepada murid, kepada guru kita, kepada gurunya. Karena kita merasa dirugikan, itu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita berada sebagai teman. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, kita hanya sebagai memberikan nasihat ini sebagai teman, karena sebagai antara guru lawan murid sebagai teman. Kemudian memantau, hanya memantau. Nah, kalau memantau ini kita sudah mempunyai tata tertib, kita pantau, oh ini salah bersalah, baru kita melaksanakan hukuman sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang apa yang kita sepakati tadi. Ini ada kasus misalnya tadi sudah saya terangkan bahwa masalah yang kasus yang datang terlambat tadi. Nah, kemudian tadi satu lagi terlihat sebagai manajer. Kalau sebagai manajer kita harus memberikan penjelasan dulu, minta penjelasan dulu kenapa anak ini berbuat salah. Habis itu kalau sudah ada penjelasan bagaimana cara mengatasinya, memberikan penguatan kepada murid itu tadi bahwa dia itu merasa bersalah. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang di latar belakang tadi, yang 5 kebutuhan dasar tadi itu. Nah, mungkin ada 5 kebutuhan dasar tadi yang inya harus terpenuhi. Kenapa jadinya berbuat salah? Kenapa hanya jadi terlambat datang tadi ke sekolah? Mungkin 5 tadi kebutuhan dasar tadi. Jadi setiap kasus itu. Nah, jadi yang paling baik adalah manajer, fungsinya manajer, dan anak itu harus dikembalikan lagi, bukan misalnya dihukum. Jadi kalau sudah memberikan solusi, kita kembalikan lagi ke belajar dia, bukan misalnya dihukum, diberikan atau kalau bisa belajar lagi atau keluar lagi ya, karena terlambat dia keluar.
Jadi harus dikembalikan, kita carikan dulu solusinya, dan solusinya itu harus berdasarkan dari dalam diri dia, bukan berdasarkan hukuman atau membuat salah tadi. Itu manajer. Jadi yang bagus itu yang mana nantinya yang bisa merasa seorang. Kasus sudah kita lewati. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah umumnya. Keyakinan kelas itu harusnya berdasarkan dia yakin dari dalam diri sendiri. Ia berbuat kebaikan atau berbuat positif, membuat kesalahan, dia akan memperbaiki dirinya dari dalam dirinya sendiri, bukan berdasarkan hukuman atau peraturan yang kita buat. Nah, apa tadi bukan karena bukan peraturan kelas. Oke, itu tadi lah. Jadi timbul dari dalam diri sendiri. Oke Pak, pelaksanaannya. Nah, di sini adalah kita menggunakan segitiga. Sebelum kita Bapak Ibu sebelum kita memaparkan segitiga distribusi ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana penerapan segitiga distribusi. Ada beberapa kasus terhadap anak yang menghadapi kasus anak. Di sini ada pada saat pembelajaran itu ada 2 orang murid. Nah, pada saat pembelajaran ada 2 orang murid itu melakukan peminjaman DX dengan cara lempar-melempar. Lalu pada saat melempar itu yang terjadi adalah terkena mata temannya sehingga merugikan temannya. Kemudian saya sebagai guru pengajar pada saat itu melakukan restitusi dengan beberapa murid tersebut yang melakukan kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu saksikan di sini ada beberapa video. Pada saat itu di kelas 9B, ya, kelas 9B. Nah, ini berikut videonya Bapak Ibu, tolong disimak. Pada saat melempar, melempar itu kena mata temannya, lalu ada yang menangis. Nah, bagaimana cara penegakannya? Segitiga distribusi itu. Jadi anak kembalikan dulu ke tempat kelasnya, baru kita panggil pada saat istirahat atau pembelajaran terakhir. Nah, dalam penerapan ini kita yang dalam segitiga restitusi itu tadi, kita harus menanyakan apa penyebabnya, apa yang membuat yang mereka jadi lempar-lempar TPK tadi, meminjam TPK tadi. Memang seru kata kita bahwa melempar itu seru, tapi yang baiknya kita dalam meminjam TPK itu jangan melempar-lempar karena bisa merugikan temannya, Nah, di sini kita jangan mendak langsung yang kasus yang salah yang melemparkan itu. Kita tanyakan mengapa dia jadi melempar TPK tadi. Suaranya ada dan nah, jadi harus kita menanyakan keyakinan kelas kita apakah benar salah itu yang diperbuat sehingga merugikan orang lain pada saat melempar TPK tadi, sehingga mengenai teman kalian, temannya. Nah, sehingga dia kembali memaafkan. Nah, itu tadi contoh Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi agar supaya anak kita itu tadi yang seperti kita
saya paparkan bahwa anak itu mempunyai kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan merasa terpaksa atau dia karena takut atau karena pujian atau karena tangan atau karena reward atau karena hadiah. Jadi berdasarkan keinginan dari dalam diri dia sendiri. Dan juga kita perlu memberikan solusi kepada yang saya paparkan tadi, bahwa kita berikan pertanyaan atau berikan semacam arahan bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi jangan kita kasih solusi duluan, kita minta dari anak tersebut bagaimana solusinya yang dibuat dari anak yang mempunyai kesalahan tersebut. Bisa berupa dia dengan macam-macam. Jadi kalau yang kasus tadi, dia memberikan solusinya dari dia bahwa dia tidak akan melempar lagi dalam mengejar tepek, tapi dengan berjalan kaki menuju ke arah temannya yang mempunyai tepek tadi. Dan juga pada saat peminjaman teket mengembalikan pun yang tidak ada melempar. Nah, itu yang dalam kasus tadi. Kemudian dia juga berusaha meminta maaf dan juga berusaha mengobati mata temannya yang terkena feedback tadi. Oke, ini itu tadi. Nah, baru nanti kita terangkan bagaimana segitiga restoratif. Apa itu segitiga restoratif? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada yang segitiganya. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Tahapannya ada tahapan segitiga, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Yang pertama dulu menanyakan keyakinan. Dia tahulah, misalnya anak tadi terlambat, dia tahulah bahwa terlambat itu salah. Jadi seperti itu, jadi dia menanyakan. Dia tahulah bahwa terlambat itu salah. Kalau dia salah, oke. Memang apa alasannya, kita harus montai. Kenapa alasannya dia jadi terlambat? Oh, belum gue membantu bapak ibu. Nah, kalau membantu bapak itu kan ada, oh bagus, tapi dia membantu bapak ibu di rumah karena pengen, tapi nantinya kamu harus memberikan manajemen waktu pian. Nah, supaya jangan terlambat, boleh sambil membantu bapak ibu di rumah, tapi harus bisa memberikan. Nah, itu menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Pian tahu lah bahwa datang terlambat itu bisa salah, Bu. Kalau dia melanggar, nah itu kayak apa solusinya Pian? Kayak apa solusinya Pian? Kita berikan, jangan kita yang memberikan solusi, tapi dia sendiri yang memecahkan. Pian kayak apa supaya jangan datang terlambat lagi? Pian kayak apa caranya? Nah, yang dipancing memberikan pancingan. Jangan kita yang memberikan. Jadi bila dia mau berpikir memiliki kesalahannya itu cepat tuh ya dari dalam diri kita, dalam teori. Jadi kalau kita yang memberikan nasihat, mungkin dia lambat sedikit. Kalau dia datang dari dalam dirinya sendiri, itu cepat untuk memberikan memperbaiki kesalahannya. Itu adalah segitiga restitusi. Dari kesalahan kita dapat berbuat mengambil pelajaran dan berjanji tidak mengulang. Jadi jangan dijudge langsung, ya ini salah, langsung dia berdiri sudah. Nah, itu kalau nggak berani itu dia merasa terpukul dan bisa berpengaruh pada mental dan fisiknya. Lanjut lagi. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, tadi validasi tindakan yang salah tadi adalah satu tahapan yang bertujuan untuk mendorong murid agar lebih terbuka dalam mengungkapkan atau menceritakan masalah. Nah, yang tadi bahwa kenapa yang datang terlambat dulu Pak yang membantu bapak ibu Bang dulu ya di warung. Nah, itu berarti kita tahu ya Pak, bukan langsung aja biar kenapa datang terlambat langsung berdiri. Nah, kita harus tahu kenapa mungkin latar belakang tadi. Mungkin 5 kebutuhan dasar tadi dia tidak terpenuhi. Jadi harus kita tahu latar belakangnya. Jangan sembarangan langsung menghukum.
Kemudian berikutnya lagi menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah tahapan terakhir dalam segitiga restitusi tadi, mendorong motivasi intrinsik murid melalui pertanyaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebijakan yang keyakinan seperti apa kamu ingat tentang keyakinan kelas kita, misalnya apa peraturan kelas kita, kalau kamu datang terlambat kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, kayak jadi kita tanyakan langsung dia itu ingin jadi kenapa jadi salah tadi itu tuh. Jadi kita tanyakan dia tadi yang memberikan solusi. Ya tadi kayak begitu Mas. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan mengenai budaya positif. Untuk sesi yang untuk penjelasan tadi, mungkin saya berikan sesi tanya jawab atau sharing ataupun saran kepada saya dalam hal memberikan tugas sebagai guru penggerak yang saya paparkan tadi mengenai dispensasi budaya positif. Ada yang Ibu? Oh ya, Ibu Winda kembali. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Winda. Terima kasih kembali kesempatannya kepada Pak Yadi. Jadi tadi kan membicarakan tentang posisi kita kepada posisi kontrol kita terhadap siswa, apakah itu penghukum, teman dan lain sebagainya. Nah, mau sharing sedikit Pak. Ulun selama beberapa tahun Ulun menjadi wali kelas, Ulun memperlakukan dan memperhatikan anak-anak yang jadi tanggung jawab Ulun, yang Ulun wali kelasnya itu lebih spesial dibanding dengan siswa kelas lain, karena Ulun anggap itu adalah tanggung jawab Ulun. Nah, di situ pun Ulun menekankan kepada anak-anak, nah, Ibu sebagai wali kelas pian, Ibu akan memperhatikan pian lebih. Ibu lebih sayang lawan Tuhan pian daripada siswa yang kelas lain. Ibu harap pian juga bisa lebih dekat. Nah, Ulun berusaha membangun kedekatan dengan siswa. Lalu ada cerita dari beberapa guru bahwa ada salah satu siswa di kelas yang sekarang Ulun wali kelasnya sulit sekali untuk didekati. Ulun coba mendekati Pak. Pertama, Ulun yang berkisah masalah Ulun Pak Ay. Nah, bolehlah Ibu berkisah. Suka, anak-anak suka karena yeay, nggak belajar gitu. Ya, Ibu berkisah gini loh nak, gini-gini. Walaupun guru, semua guru-guru di sini itu adalah manusia biasa. Yang kita pada tahu sebelum sini turun dari rumah, apakah ada beban atau masalah di belakangnya. Begitupun dengan pian. Ibu kada tahu sebelum pian turun pada rumah ke sekolah ini, pian dalam keadaan yang bahagiakah atau pian sedang ada masalah besarkah? Ulun cerita, Ibu sekarang sedang ada masalah loh. Jadi untuk hari ini tolong ya kerjasamanya ya. Tapi nah kalau misalnya bukan pian perlu tempat untuk curhat, Ibu siap. Pian hendak berduaan aja kah curhatnya. Pian hendak menghubungi Ibu kah secara pribadi. Kayak itu. Habis itu jam ulun habis Pak. Setelah jam ulun habis, ketika ulun di kantor ada satu siswa yang mengirim surat. Bu Windar, karena Ibu tadi bilang begitu, ulun nanti mau minta kesempatan bercerita kepada teman-teman tentang latar belakang ulun, supaya teman-teman itu tahu lawan ulun, kada semena-mena kada membuli ulun. Saikung. Sekalinya malamnya Pak Ay, ada yang mencap ulun siswa bermasalah padahal. Bu, disambatnya kayak ini. Jangan yang ada pian Bu Ay bisa seberataan guru muar Bu Ay mohon. Kadidan kayak itu. Bapak Ibu di sekolah percaya bahwa semua anak itu adalah anak yang baik. Pian caper benar ini berkisah ini masalah hidupnya. Oh, sekalinya siswa yang di mata kita itu nakal menyimpan sisi gelap. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menyelami siswa satu persatu. Jadi selain menjadi guru ini, selain menyampaikan materi, kita juga harus siap
menjadi sandaran ketika dia tidak bisa terbuka dengan orang lain, lalu kita memberi kesempatan, ini bisa terbuka lawan kita. Nah itu alhamdulillah benar bisa menjadi kedekatan, dan pada akhirnya tanpa dipaksa, maaf sih jadinya kayak itu Pak. Jadi memposisikan diri sebagai teman, tapi maklah ibu guru pian murid, kita tahu batasan, tapi ayo kita berkawan gitu. Itu aja Pak, maaf kalau panjang lebar dan salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan kepada Ibu Ida yang sudah berbagi pengalaman tentang memberikan permasalahan kepada muridnya. Nah berarti posisi Ibu Ida ini adalah sebagai posisi teman. Itu bagus sekali, karena kalau dia sebagai teman dia bisa memberikan curhat kepada masalah-masalah yang, dan efeknya adalah dia bisa berkelakuan lebih baik lagi. Iya, tanpa dipaksa. Nah itu tujuannya dari segitiga restitusi tadi, bahwa kita memberikan pengalaman atau memberikan contoh yang terbaik kepada anak itu tadi, bahwa anak itu untuk berbuat baik, berbuat positif itu berdasarkan dari dalam diri sendiri, tanpa pemaksaan, tanpa menghukum, dan pemberian reward hadiah itu pun sebenarnya kurang baik lah, bukan jangan, tapi kurang baik. Kalau anak misalnya mendapatkan nilai bagus, kita berikan reward atau hadiah sebagai tanda bukti kita bahwa dia bangga. Itu sebenarnya merusak mental anak, karena anak itu bila dia ingin belajar pasti ingin mendapatkan itu. Kalau dia tidak mendapatkan itu, dia tidak akan belajar atau tidak akan melakukan perbuatan yang positif, teman-teman. Nah, jadi yang baiknya itu dia timbul dari dalam diri sendiri. Kayak apa? Supaya dia menghasilkan baik atau nilai-nilai positif itu tadi, supaya dari dalam diri kita, dari dalam dirinya sendiri, bukan tanpa paksaan. Baik itu berupa hadiah ataupun hukuman, masalah lagi. Kalau hukuman itu kan malah membuat mental dan fisiknya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi tentang pengalaman positif yang menyebutkan anak kita berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu ini sudah bertahun-tahun nih, ada yang guru seniornya yang sudah beberapa tahun mengajar di SMP Negeri 2 Kandangan, yang sudah mungkin lebih lama daripada saya, banyak-banyak menemukan kasus-kasus tentang nilai-nilai atau adat dan kelakuan anak bermacam-macam. Bagaimana menurut Bapak Ibu cara mengatasinya? Apakah dengan posisi dia sebagai teman, atau sebagai manajer, atau sebagai penghukum, atau apa? Ya, Ibu. Ya. Di sini mungkin baru, di sini sebagai guru pun baru. Jadi mungkin pengalaman lebih banyak daripada ulun, sedikit pengalaman banyak dari Bu Pian, tapi ulun di sini ingin berbagi sedikit tentang yang sudah ulun terapkan di kelas. Ulun mengajar, ulun harus tahu juga, ulun harus memposisikan ulun sebagai teman di dalam mengajar. Ulun harus punya kedekatan emosional lawan siswa, dan ulun juga harus menyamakan energi sama mereka. Misalnya kedekatan emosional itu ulun mungkin saat lelah belajar, ada beberapa ulun beri kertas tanpa tulis identitas, ulun pancing mereka untuk bercurhat. Misalnya tuliskan, mungkin awal-awal kan yang pertanyaannya ringan dulu, terus sampai yang terakhir berat, minta tuliskan apa yang kalian rasakan, masalah apa yang tidak pernah kalian bisa ceritakan kepada orang tua, kepada teman, atau ke siapapun yang hanya pian tahu, tapi pian itu merasa beban yang berat dalam hidup pian, ya tidak pribadi. Makanya ulun minta tuliskan nama juga, tapi ini dengan mereka sharing, ulun harap beban mereka terkurangi sedikit. Sampai-sampai ulun hendak membaca, hendak menangis membaca curhatannya. Lelah hidup ya Pak, capek hidup, dengan hidupnya capek. Terus masalah-masalah di rumah tangga, di rumah kayak itu, masalah dengan kawan yang kada pernah mereka ceritakan, diceritakan. Terus ulun minta digerakkan, misalnya apa emosi yang
remaja kayak itu ada masalah-masalah, tapi mereka kadang bisa menceritakan. Jadi mengharapkan saat ingin bercerita itu beban banyak sedikitnya terkurangi beban dari mereka. Terus ulun juga menyamakan energi. Ulun saat mereka maju ke kelas ulun tidak minta tepuk tangan, misalkan arwahnya tidak tepuk tangan karena itu kada sama energinya lawan gurunya. Kalau tepuk tangan mereka tuh kayak konten-konten misalnya 50 nah kadang ya mungkin ada yang relate lawan kada, tapi ulun mencoba untuk relate lawan kehidupan gurunya. Gurunya tidak tepuk tangan. Semester Ya, gurunya tidak, anak-anak tidak tepuk tangan untuk yang saat ini kayak tuh. Tapi mereka tuh melihat dari konten yang mereka lihat di TikTok, di Instagram, konten itu kadang kalau ini apa 50 jadi kan kawannya itu senang dengan, terus kawan yang lain itu mengucaki 50 kalau benar. Lu sebenarnya kadang ngerti juga apa maksud dari konten biasanya mereka tonton. Ya, tapi lu berusaha untuk energinya sama lawan gurunya. Terus misalnya ada yang tak salah, jadi gurunya mengucaki 25 ada 50. Jadi kan energinya ada tepuk tangan untuk menyamakan energi dengan gurunya. Soalnya kalau tepuk tangan itu ada sama, ada relate dengan kehidupan anak remaja. Iya, yang sekarang. Jadi menyamakan energi lawan gurunya. Walaupun menyamakan energinya itu kadang capek ya, kalau kadang gurunya itu energinya full-fullan. Kadang saat mereka belajar apalagi matematika, matematika ini mungkin dalam matematika sudah berat, tapi kita usahakan di dalam kelas jangan dibuat berat. Kita santai tapi serius. Mungkin meleng sedikit otak tubuh yang di sini, tapi otak luar yang pada tahu dapat angka 75 misalnya, tahu dapatnya dari mana. Jadi mungkin harus fokus. Tapi dalam kelas harus santai juga. Karena kalau jadi beban percuma gurunya duduk tapi merasa beban itu kada masuk ke dalam otaknya. Karena orang pernah juga jadi siswa yang gurunya belum duduk tapi kada masuk ke dalam otak. Setelah keluar kelas itu kada dapat apa-apa walaupun orang berduduk dalam kelas. Kita posisikan serelaks mungkin, sesantai mungkin, tapi tetap tegas. Sebabnya dalam pertemuan orang mempunyai kesepakatan. Kalaunya di kelas ini kada boleh ada guruin ya kalau Pak. Jadi bilang guruin apa yang dilakukan supaya misalnya ini minta bertemu semua, ya silakan bertemu semua aja. Kada atau mumet benar, silakan keluar 1 menit untuk melihat dunia luar. Makanya jangan makan tulis, bolehkan keluar 1 menit untuk apa yang hendak mereka mau. Tapi misalnya ada jawaban, kan biasanya bingung nih, ada jawaban dijawabin maju aja, kamu jawab soal supaya otaknya berpikir. Kada perlu salah dan benar, yang penting maju dulu untuk otaknya berpikir supaya mengantuknya hilang. Ya, ulun mungkin kurang lebihnya itu saja. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa berbagi tadi baterainya habis lah. Jadi kalau kita memberikan anak, kita melihat anak melakukan kesalahan itu, kita harus lihat dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar. Nah ini tadi Bu, jadi merasa diterima atau love and kasih sayang mungkin kurang. Latar belakang kita kada tahu, makanya tadi anak itu tadi dengan berbagai potensi, karakter dan juga latar belakang juga itu sangat berpengaruh sekali dengan tentang kita akan memberikan pembelajaran tadi yang bersifat pembelajaran diferensiasi tadi. Itu ada langsung ada hubungannya dengan yang melihat kebutuhan belajar siswa tadi. Nah, jadi kalau sudah misalnya Ibu Erma tadi sudah mengetahui, oh ada beberapa macam anak nih yang melakukan kurang kasih sayang. Nah, jadi itu kalau kita sebagai mengontrol anak, oh ini berarti kalau kita mau mengajarinya yang anak kita kelompokkan nantinya yang pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oh ini anak yang kurang kasih sayang ini perlu perhatian yang khusus ya kalau Bu, perlu pembelajaran kayak apa supaya dia itu belajar yang bagus. Nah kalau beda kalau anak yang sudah biasa-biasa dia pintar orangnya, kita sebagai normal aja memberi pelajaran kepada dia. Nah jadi kalau kita belajar itu sama yang kayak tadi, tidak semua anak latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita dalam melakukan materi pembelajaran itu
itu ada perlu kita berdasarkan yang apa yang kita, jadi apa yang anak mau, karena berdasarkan tadi yang pertama tadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu berbeda-beda, mendorong dari belakang. Jadi dengan latar belakangnya masing-masing kita bisa melakukan sesuai dengan kebutuhan anak tadi, cara belajarnya, bukan disamaratakan. Nah itu tadi. Jadi Bu Erma tadi dengan sebagai posisi teman dan dapat mengetahui 5 kebutuhan dasar yang tadi ya. Karena seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, Bu. Jadi kenapa ini berbuat salah atau itu, karena itu berarti ada sesuatu tuh, ada 5 kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Macam-macam. Kalau tadi ada tentang kasih sayang, ada yang misalnya bertahan hidup, kayak anak kita sesuatu tadi yang bertahan hidup, misalnya ini ada bisa mau yang ada tidak memiliki uang jajan. Nah, tinggal berpengaruh dengan pembelajaran kita. Bukan kita samakan, tapi kita belajar. Nah itu beda nantinya kita perlakukan beda untuk yang anak yang seperti itu tadi, bermacam-macam. Ada lagi Bapak Ibu? Menyambung dari Bu Indah dan Ibu Erma tadi, sudah melakukan pendekatan dengan murid, mungkin di situ upaya kita untuk membangun chemistry dengan murid kita bisa dijadikan dulu sebagai asesmen awal. Kita mengenali anak-anak kita itu berbeda, lebihnya di mana, kurangnya di mana. Nah ini ulun mengapresiasi untuk tindakan Ibu Indah dan Ibu Erma. Dengan langkah itu kita akan lebih mudah berkomunikasi ataupun menyampaikan apa yang kita inginkan di saat kita melakukan KBM. Nah mungkin setelah dapat chemistry itu, kita perlu menyamakan frekuensi kita dengan si anak tadi. Karena satu frekuensi itu kalau di IPA itu kalau frekuensinya sama akan terdengar dengan baik. Artinya suaranya itu kadang mengguru sampai ke telinga kita dengan baik, suara kita didengar oleh siswa dan kita pun mendengar suara siswa itu dengan baik. Jadi frekuensi yang sama ini yang perlu kita bangun kembali setelah kita ada chemistry, kemudian dengan frekuensi yang sama. Nah dengan itu ada hal yang berbeda yang akan diterima oleh murid kita. Nah ada anak kita yang bisa menerima hal itu dengan akhirnya dia enjoy belajar dengan ibu atau bapak yang sudah satu frekuensi. Kemudian ada yang mungkin menganggap bapak ibu dianggapnya sepele. Oh ini bapak atau ibu ini menganggap sebagai teman, kita sebagai teman juga. Nah akhirnya timbul tidak ada menghargai, tidak ada batasan antara guru dan murid. Nah sedangkan kita sebagai guru harus ada yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran ini apa? Jadi walaupun tahu tahapan-tahapan atau membawa anak kita ini seperti apa cara belajarnya supaya mudah menerima. Nah tapi untuk anak-anak yang memang tidak bisa paham dengan maksud kita tadi, seolah-olah kita ini sebagai teman saja, sehingga saat dalam proses pembelajaran kadang mau mendengarkan. Karena mungkin dari pola pikirnya itu karena kita merasa dekat, oh nanti juga dibantu juga. Nah mungkin di sini pertanyaan atau apa ya, pendapat aja dari Pak Yadi sesuai dengan teori tadi, apakah dibenarkan suatu saat nanti guru ini memberikan shock terapi kepada siswa yang menganggap oh ini gurunya ini sebagai teman biasa saja, padahal maksud guru kan ingin membangun chemistry, ingin satu frekuensi, ingin memahami kondisi siswa seperti apa. Jadi supaya kita paham siswa ini ada masalah dengan ini, maka gurunya ada cara untuk mendekati anak tadi supaya belajarnya dengan mudah. Nah jadi sewaktu-waktu untuk anak tertentu kita memberikan shock terapi, kita lanjuti mungkin dengan hal-hal yang ada sedikit sanksi atau apa. Nah jadi mungkin menurut teori tadi apakah masih sejalan atau masih bisa dibenarkan atau ada hal lain supaya anak yang mungkin rada bandel atau bermasalah ini bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Terima
terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah memberikan. Nah, kalau boleh saya tambahkan, untuk membuat kita di sekolah kita untuk membuat budaya positif, selain konsep inti tadi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan stigma segitiga restitusi. Di dalam untuk mewujudkan budaya positif, nilai-nilai kebajikan ini bukan hanya tertuang kepada murid kita. Jadi kita sebagai guru juga kita harus memberikan suri toladan atau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari atau aktivitas sehari-hari di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu kita seorang guru harus memberikan nilai-nilai positif dengan cara memberikan contoh suri toladan dari kita sendiri, dari Bapak Ibu guru sendiri. Nah, kalau mereka sudah melihat, oh ini ibu dan bapaknya sudah memberikan contoh teladan, berkata yang sopan, kemudian saat memberikan tugas dengan sopan, saat kita berinteraksi dengan murid dengan sopan santun, kata-kata yang baik, kemudian perilaku yang baik juga. Dengan begitu murid akan berempati kepada kita. Oh, dia ibu dan bapaknya ini memberikan contoh yang baik. Nah, otomatis mungkin 16 tahun nantinya si murid kita ini bisa mengikuti kita, karena dengan melihat figur seorang guru yang berkelakuan baik, sehingga apabila muridnya juga memberikan respon kepada kita, sehingga meniru kelakuan kita untuk berbuat budaya positif jadi lebih baik, sehingga lingkungan di sekolah kita, baik itu terhadap teman-temannya, teman sama-sama teman di murid kita, dan juga sesama mereka dengan guru juga akan lebih baik, sehingga membentuklah budaya positif. Itu hanya tambahan dari saya bahwa itu. Jadi selain yang saya paparkan tadi, juga kita harus terlibat aktif juga memberikan contoh suri toladan kepada kita terhadap anak-anak kita. Karena dengan memberikan secara visual, secara langsung kita memberikan contoh, mungkin anak-anak mungkin termotivasi untuk memberikan juga nilai positif terhadap kita. Untuk kembalikan, sebelumnya kembalikan kepada Ibu Moderator, mengucapkan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan Bapak Nuryadi selaku peserta calon guru penggerak angkatan 8 tentang apa itu Pak tadi? Ya, budaya positif itu tadi ya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang sudah di-sharingkan beberapa ibu, saran dari Ibu Kepala Sekolah bisa membantu Bapak dalam tugas sebagai calon guru penggerak, dan bisa memberikan variasi bagaimana kita sebagai guru masing-masing menghadapi para siswa di kelas nanti. Itu saja. Atas kesalahan dan kekurangan kami memohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.